Gibran Rakabuming Raka, salah seorang anak muda yang menjadi calon wakil presiden kita kali ini, yang dianggap sebagai perwakilan Gen Z, dan itu pun menjadi sorotan yang luar biasa karena banyak kemudian anak-anak muda tidak merasa diwakili oleh kecerdasannya Gibran, karena bayangkan saja soal gizi bermasalah di kepalanya. Tapi ada satu yang menarik, keberaniannya Gibran untuk mengkritisi Ganjar Pranowo. Pemirsa, calon presiden Ganjar Pranowo merespon pernyataan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka soal fasilitas SMK dengan kondisi kurang baik saat awal dirinya memimpin Kota Surakarta. Ganjar menjawab santai kritikan cawapres nomor urut 2 itu yang mengatakan fasilitas SMK di Jawa Tengah itu jadul. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buktapan Ditalopi Kabupaten Bulukumba. Pengantar video di awal tadi itu adalah merupakan sematan berita dari salah satu media online di mana Gibran Rakabuming Raka melakukan kritikan terhadap salah seorang capres, yakni Ganjar Pranowo. Ya, kita tahulah bersama bahwa Ganjar Pranowo ini adalah gubernur di Jawa Tengah dan Gibran adalah salah satu wali kota di Jawa Tengah, yaitu wali kota Surakarta. Tentu banyak hal yang Gibran juga tahu bagaimana soal pembangunan di Jawa Tengah khususnya. Dan kali ini kalau kita melihat sematan berita di awal itu terkait dengan SMK yang dinilai oleh Gibran bahwa itu masih jadul, tertinggal katanya. Ya mungkin prasarananya termasuk komputernya lah. Dan bagi kita itu biasa saja yang seperti itu. Tapi kan yang jauh lebih penting sebenarnya output yang dihasilkan dari sekolah tersebut. Tetapi apapun juga itu, ada satu hal yang menarik dari sosok Ganjar Pranowo. Bagaimana dia menanggapi Gibran Rakabuming Raka yang merasa berterima kasih karena kemudian mendapat masukan. Tapi selain itu Ganjar Pranowo juga memberikan sentilan sebenarnya dari jawabannya. Jadi terkesan bahwa Ganjar Pranowo luar biasa ilmu balaganya, seolah-olah mengakomodir apa yang menjadi kritikan daripada Gibran, tapi menohok balik dengan cara yang sangat halus. Bagaimana pernyataan Ganjar Pranowo? Coba kita simak secara bersama-sama. Soal fasilitas dari SMK Jateng yang Pak Ganjar rintis itu katanya fasilitasnya jadul nih, apa tanggapannya Pak? Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Beliau siap, punya catatan. Dan kebetulan ketika konsorsium itu dibuat, saya ikut bersama beliau. Saya dan Mas Gibran bareng untuk menyusun itu, dan beliau itu orang sangat kreatif, hebat gitu. Jadi anak muda penuh dengan kreativitas gitu ya, dan tentu bisa membantu siapapun tanpa harus melihat soal kewenangan. Nah, itu salah satu pernyataan daripada Pak Ganjar. Kalau kita mendengar, coba perhatikan baik-baik di ujung pernyataan Pak Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa berterima kasih kepada Gibran Rakabuming Raka atas kepeduliannya, dan bahkan termasuk mengakui bahwa Gibran ini adalah orang yang kreatif. Tetapi ujungnya di situ sekalipun bukan kewenangannya. Artinya apa? Ya, Gibran dalam posisinya mungkin sebagai wali kota ya overlap, ya mestinya tidak memasuki ranah-ranah yang bukan kewenangannya, karena kita tahu bahwa memang yang namanya pendidikan setingkat SMA, SMK itu kewenangan gubernur, dan pasti gubernur jauh lebih tahu seperti apa yang menjadi kebutuhan daripada sekolah itu. Lalu memang yang namanya Gibran ini, kalau kita juga mereview seperti apa modelnya menjadi wali kota di Surakarta, saya kira lebih tepat kalau kita mendengar langsung pernyataannya Pak Rudi. Saya kira jelas di sana bagaimana gagalnya Gibran membangun Surakarta. Hampir seluruh program-program yang diklaim sebagai skala prioritas sesungguhnya bukan skala prioritas kalau menurut Pak Rudi, karena itu tidak masuk di dalam
RPJM Kota Surakarta, tapi lebih pada pembangunan yang dilakukan berdasarkan intervensi anggaran pusat. Ya tentulah kita tahu bahwa selama ini menjadi wali kota memang banyak anggaran dari pusat yang masuk ke Solo, Surakarta khususnya, dan kita tidak perlu heran karena bapaknya kan presiden. Ya beda dengan wali kota lain, bupati lain yang tertinggal karena memang intervensi pembangunan tidak dominan masuk di kabupaten-kabupaten tersebut, kecuali memang kabupaten itu di kabupatennya Gibran atau di kotanya Gibran sebagai wali kota di sana. Wajar kalau intervensinya masif, dan anehnya itulah yang dianggap sebagai sebuah keberhasilan program prioritas dalam rangka bagaimana membangun visi Gibran pada saat menjadi calon wali kota dulu. Padahal sekali lagi menurut Pak Rudi yang ketua PDIP Kota Solo dan juga sekaligus mantan wali kota, itu menganggap bahwa tidak ada sama sekali keberhasilannya di sana, karena sekali lagi itu bukan program prioritas tapi program titipan dari pusat. Jadi itulah sosok Gibran, dan kita lihat sendiri bagaimana Pak Ganjar memberikan narasi terhadap kritikan Gibran begitu santun tetapi tetap menohok, dalam artian bahwa di sini kita lihat kualitas komunikasi daripada Pak Ganjar Pranowo ya, ilmu balaganya juga luar biasa. Ya mirip-mirip anak pesantren, karena biasanya itu anak pesantren itu yang paling lihai dalam menarasikan ilmu-ilmu balaga. Jadi seolah-olah tidak menyentil tapi justru jauh lebih menohok sebenarnya dari kata-kata yang biasanya diucapkan orang secara umum bila mana orang itu melakukan kritikan. Saya kira demikian yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.